Bismillah, yang sudah masuk di link Zoom-nya, silahkan absensi di chat Zoom ya. Absen di chat Zoom ya. Ayo Reva, sebelum kita masuk selesaikan makannya. Masya Allah, Rizky Ramadhani anti hadirah. Ya, yang baru masuk juga langsung chat Zoom ya. Khadijah Thohiro, siapa tuh di belakang kamu? Lagi makan Khadijah Thohiro, selesaikan silahkan. 1 menit lagi ya. Baik, kita mulai. Langsung chat Zoom ya, hadir ya, absen. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ayatuha at-talibat rahimani wa rahimakunallah jami'a. Kaifa halukun? Alhamdulillah. Kam ana mushtaqan biliqaikun. Masya Allah. Alia Syafira, dibuka kameranya ya. Anissa Putri, Rania, Nabila Zahra, Sofia Al-Mubarak, Haskiyah Mumtazah, Fatimah Zahra, Jihan Queen, Rizky Ramadhani, Nasrah, Ida Harjanah. Ini siapa? Pakai nama asli ya, nama sendiri ya, silahkan diganti. Tatrina Subrasta, Alia Azhara, Nahdia. Yang tidak membuka kamera Ustazah anggap absen ya. Taib. Anak-anak Ustazah semua, insyaallah hari ini kita belajar Al-Aqidah ya. Kita sudah sampai kemarin, pembahasan kita sudah sampai di At-Tamaim war-Ruqa ya. Nah, karena kita akan ujian, tanggal berapa kita ujian? Tanggal berapa kita ujian? Nggak ada yang jawab? Kaila Mumtaz, tanggal berapa kita ujian Kaila Mumtaz? Nggak kamu buka loudspeakernya kak. Kaila Mumtaz, tanggal berapa? Tanggal berapa kak? 23. Ujian praktek tanggal? Nadia Syafira, dibuka 22. Tanggal berapa kita ujian praktek? Naila Putri Barkah. Ya Allah. 20. Oh ya, udah nggak apa-apa Nabila Zahra, tapi kamu jangan tidur, jangan makan ya. Nadia Syafira, buka kameranya. Oke. Kemarin At-Tamaim war-Ruqa sudah selesai. Kita bahas. Buka bukunya halaman 68 ya. Bentar. Halaman 68, buka bukunya. Atau yang belum punya buku, silahkan lihat ini. Kita kemarin belum menyelesaikan yang ini. An-naw' atsani minat tamaim. An-naw' atsani minat tamaim. Kenapa ini jadi di connecting? Dengar? Dengar Ustazah?
Oke. Anau asani yang tidak punya buku silahkan lihat di layar ya. Anau asani minat tamaim. Ya, kemarin kita bilang bahwasannya tamaim atau jimat terbagi menjadi berapa akilah zalfa? Jimat terbagi menjadi berapa? Yang tidak bisa jawab nampak nih nggak pernah belajar sama ustadzah nih. Hayo, akilah zalfa. Jimat terbagi menjadi berapa? Jangan dimatikan akilah zalfa. Bukan nggak pandai, berarti nggak dengerin ustadzah selama ini. Naisha Zahwa. Jimat terbagi menjadi berapa Naisha Zahwa? Berarti juga tidak mengikuti audio ustazah ya. Nampak sekali Tandara Syafni Daci. Berapa jimat terbagi menjadi berapa kak? Tidak tahu. Oh, Nurul Hidayah yang senyum-senyum terbagi menjadi berapa? Nampak ya, berarti tidak ada yang menyimak ustazah nih. Tidak tahu. Oke, yang tahu siapa yang mau jawab? Ustazah kasih nilai tambahan. Siapa yang mau menjawab? Siapa itu? Raihana. Oke, Raihana ya, dapat nilai tambahan sama ustazah. Untuk ujian nanti ya langsung dapat nilai tambahan 10. Oke, barakallahu fiq. Berarti nampak ya yang tidak mengikuti ustazah ya. Oke. Tamaim Nazwi Triyamira. Tamaim atau jimat terbagi menjadi 2. Yang pertama, Alia Az-Zahra. Apa itu jimat? Bukan lupa lah, memang gak belajar. Oh, Najwa Farwania, ya Allah. Apa itu jimat Najwa Farwania? Ya apa? Apa tuh? Buka halaman 68. Buka halaman 68 At-Tamaim. At-Tamaim atau jimat. Nih. At-Tamaim atau jimat. Silahkan yang tidak punya buku lihat ke layar. Jama' dari kata tamimah. Tamimatun, tamimatani, tamaimu. Tamimah jimat adalah ma yu'allaqu bi'a'naqis sibyan. Segala sesuatu yang digantungkan di leher-leher anak-anak kecil dengan tujuan untuk daf'il ain, menolak bala. Ya, Alifah Putri Irawan silahkan kamu tulis. Menolak bala, menolak dari penyakit ain. Alifah Putri Irawan. Waqad yu'allaqu 'alal kibar minar rijal wan nisa. Nah, tidak hanya anak kecil ya, terkadang orang besar juga pakai jimat. Bisa jadi digantungkan jimatnya di lehernya atau digantungkan di tangannya, di perutnya, di kaki atau bahkan di pintu dan lain sebagainya. Ini jimat. Nah, jimat terbagi menjadi 2. 1, jimat yang terbuat atau yang tertuliskan di dalamnya ayat-ayat Al-Quran. Jimat yang dituliskan di dalamnya ayat-ayat Al-Quran atau nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, jimat yang seperti ini ya, para ulama berbeda pendapat hukumnya, boleh atau tidak. Jimat yang berasal dari ayat-ayat Quran dan nama-nama serta sifat-sifat Allah, para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya, boleh atau tidak. Fahrunisa, kenapa kamu senyum-senyum? Ya, boleh atau tidak. Pendapat yang pertama, al-qaulul awwal, pendapat yang pertama bilang bahwasannya boleh, ya. Boleh pakai jimat kalau jimatnya terbuat dari atau tertuliskan ayat-ayat Quran ataupun nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Perkataan yang kedua atau pendapat ulama yang kedua, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Alasannya tidak boleh, kenapa? Di sini ada hadisnya. Marawahu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qol, silahkan yang tidak usah tanya, loudspeakernya dimatikan ya, biar tidak terdengar suara-suara aneh dari tempat kalian ya. Ada suara apa tuh? Ada suara Alifah, Naziha, silahkan dimatikan loudspeakernya. Baik. Nah, dalilnya ulama yang bilang bahwasannya tidak boleh ya, tidak boleh menggantungkan jimat walaupun jimatnya terbuat dari ayat Quran, nama-nama dan sifat Allah, tidak boleh. Dalilnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna minar ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun, sesungguhnya ruqyah ya, ruqyah dan jimat-jimat serta tiwalah adalah syirik, adalah perbuatan syirik. Ini menunjukkan bahwasannya ruqa ya, ruqyah kemarin sudah kita sebutkan juga, udah usadah kasih tahu ruqyah yang boleh seperti apa, yang tidak boleh seperti apa. Oke, jimat ya, memakai jimat termasuk syirik, begitu juga tiwalah termasuk syirik. Apa itu tiwalah atau taulah? Taulah atau tiwalah ya, taulah adalah syai'un yad'unahu yaz'umuna annahu yuhabbibul mar'ah ila zaujiha. Perhatikan ya, kalian nanti ujian pakai bahasa Arab. Silahkan ditulis atau dibarisin. Syai'un yad'unahu yaz'umuna annahu yuhabbibul mar'ah ila zaujiha warrajulu ila imra'atih. Sesuatu, taulah itu adalah sesuatu ya yang diletakkan, yang mana orang yang meletakkan sesuatu ini menganggap ya atau mempercayai, yaz'umuna mempercayai bahwasannya benda ini bisa menjadikan seorang perempuan mencintai laki-laki, atau laki-laki bisa cinta sama laki-laki perempuan ini gitu. Apa tuh? Kalau kita apa tuh, seperti apa? Pelet ya, pelet. Paham kan, tahu pelet ya? Bukan pelet untuk ikan. Taib. Nah, dari Ibnu Mas'ud bahwasannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dia mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ruqyah ya dan jimat serta pelet adalah perbuatan syirik. Ini menandakan bahwasannya jimat syirik dan tidak boleh. Jadi pendapat yang kuat adalah tidak diperbolehkannya menggantungkan jimat apapun bentuknya. Walaupun jimatnya tertuliskan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah atau ayat-ayat Al-Qur'an. Tidak boleh. La yajuz, tidak boleh. Ya. Kenapa? Alasannya kenapa?
Wa hadza huwa sahih wujuh thalathah. 3 alasan kenapa tidak diperbolehkan menggantungkan jimat walaupun jimat itu tertuliskan ayat-ayat Al-Qur'an, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kenapa tidak boleh? Alasan yang pertama, umumun nahyi wala mukhassaso lil umum. Ya. Keumuman dalil yang melarang jimat. Ya. Keumuman dalil yang melarang jimat. Di sini kita kan dibilang di sini umum. Secara umum, sesungguhnya ruqyah dan tamaim dan jimat serta pelet termasuk perbuatan syirik. Umum. Katanya umum, tidak ada pengkhususan. Misalnya begini, pengkhususan seperti apa? Ya, contohnya di ruqyah. Perhatikan, di ruqyah. Nah, di sini ada pengkhususan dalil tentang ruqyah. Ruqyah juga ada yang boleh dan ada yang tidak boleh. Tapi ada pengkhususan dalil. Di sini dikatakan, perhatikan lagi ya anak-anak usadah, di sini dikatakan bahwasannya sesungguhnya ruqyah, ya, sesungguhnya ruqyah, baik, dan jimat serta pelet adalah perbuatan syirik. Ya, ini keumuman hadis. Rupanya ada hadis khusus tentang ruqyah. Bahwasannya ada ruqyah yang diperbolehkan. Mana dalilnya Ustazah? Ada dalil pengkhususan bahwasannya ada ruqyah yang diperbolehkan. Rasulullah SAW bersabda, "A'ridu alayya ruqakum, la ba'sa birruqa." La ba'sa birruqa malam takun syirkan. Ya, kasih tahu, kata Rasulullah SAW, kasih tahu aku bagaimana bentuk ruqyah kalian. Tidak apa-apa meruqyah, tidak mengapa meruqyah selagi ruqyah tersebut tidak mengandung unsur kesyirikan. Itu dalil khusus tentang ruqyah, ya. Berarti ada ruqyah yang diperbolehkan, yang tidak mengandung syirik, ada ruqyah yang tidak diperbolehkan. Tapi tentang jimat tidak ada dalil khususnya. Dalilnya umum. Berarti menunjukkan bahwasannya ruqyah, ya, apapun jenisnya maka dia tidak boleh, dilarang. Faham alias Safira? Walaupun dia jimatnya tertuliskan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah ataupun dari Al-Qur'an, maka tidak boleh. Alasannya tidak boleh yang pertama, karena keumuman dalil yang melarangnya. Tidak ada dalil khusus, ya. Dalilnya umum. Yang kedua, alasan kedua kenapa jimat walaupun dia ayat Al-Qur'an tidak diperbolehkan. Yang kedua adalah sadduz dzari'ah, menutup pintu apa? Keburukan. Sadduz dzari'ah fa innaha taqdi ila ta'liqi ma laisa mubahan. Baik. Yang kedua ini adalah jalan kenapa tidak boleh jimat walaupun dia ayat Al-Qur'an, menutup pintu kerusakan yang lain. Ya, kenapa? Karena bisa jadi kalau seandainya jimat yang berbentuk ayat Al-Qur'an dibolehkan, maka bisa jadi setelah itu muncul misalnya katanya ayat Al-Qur'an, ya, padahal cuma tulisan Arab. Kemudian datang orang yang jahil, orang yang tidak paham dengan Al-Qur'an, bahkan tidak tahu kalau itu ayat Al-Qur'an atau enggak. Dia kira ini ayat Al-Qur'an aja, ya kan? Hurufnya bahasa Arab. Oh, ayat Al-Qur'an ini, padahal bukan. Maka yang kedua, alasan kenapa tidak diperbolehkan jimat, menggantungkan jimat walaupun dia ayat-ayat Al-Qur'an adalah menutup pintu, untuk menutup pintu keburukan yang akan terjadi setelahnya. Yang ketiga, alasan ketiga kenapa tidak diperbolehkan menggantungkan jimat walaupun itu ayat Al-Qur'an dan nama-nama serta sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang ketiga, annahu idza
'allaqa syai'an minal Qur'an fala budda an yamtahinahu al-mu'alliq bihamlihi ma'ahu fi hali qada'il hajah wal istinja wa nahwi dzalik. Ya, yang ketiga bisa jadi ini salah satu wasilah ya, cara setan ya, untuk apa? Untuk merendahkan Al-Qur'an. Misalnya kalau ada orang dan diperbolehkan kita menggantungkan jimat yang terdapat di dalamnya tulisan-tulisan Al-Qur'an ya, pastilah kalau ke kamar mandi kita bawa, ke WC kita bawa, karena digantungkan sama kita. Nah, sedangkan Al-Quran tidak boleh dibawa ke kamar mandi, ya kan? Nah, ini alasan ketiga kenapa tidak diperbolehkan juga menggantungkan jimat, walaupun jimat tersebut termasuk ayat-ayat Al-Quran. Ada yang mau ditanyakan? Paham sampai di sini? Paham semua? Anggukkan kepala kalian saja. Paham? Oke, barakallahu fikum. Nah, jenis yang kedua, jenis jimat yang kedua. Tadi jenis yang pertama ya, jenis jimat yang pertama adalah jimat yang digantungkan di leher-leher anak kecil, atau di pergelangan kaki, atau di perut, atau di tangan. Biasanya tuh kalau orang-orang ada, bukan orang zaman dahulu aja, orang zaman sekarang tuh ya kan, benang dipintal-pintal, benang 3 warna merah, kuning, hijau dipintal ya, kemudian ada bungkusan di tengahnya yang katanya berisi apalah ayat Quran atau apa segala macam. Nah, digantungkan di perut bayi yang baru lahir, katanya biar nggak kena apa, sawan katanya, atau yang lain sebagainya. Nah, ini termasuk dari jimat dan tidak boleh. Maka kalian akhwati fillah ya, banati rahimani wa rahimakunallah, kalau kalian masih melihat itu ada sama adik kalian misalnya, atau saudara-saudara kalian, silahkan kalian kasih pengertian ya, kasih pengertian ke orang tua misalnya, tapi dengan cara yang baik, bukan langsung kalian copot kemudian oh ini syirik mak, nggak boleh ya, tidak seperti itu ya. Kalian kasih pengertian. Baik, barakallahu fikun. Nah, jenis yang kedua, an-naw' tsani minat tamaim, jenis jimat yang kedua adalah allati tu'allaqu 'alal ashkhas ma kana min ghairil Qur'an. Nah, ini yang digantungkan juga, jimat tuh biasanya memang digantungkan ya. Yang digantungkan tapi tidak berasal dari Quran. Ya, jimatnya tidak berasal dari Quran. Seperti apa? Khuruz. Khuruz ini salah satu nama jimat ya. Khuruz. Wal izam. Al izam misalnya apa? Al izam itu artinya tulang. Ada enggak? Kalau kalian pernah lihat misalnya ada tuh orang yang menggantungkan tulang-tulang, dililit, di apa namanya, dipintal pakai tali kemudian digelangkan. Pernah lihat? Nah, ini termasuk dari jimat ya. Atau wada wal khuyut. Al khuyut tadi benang tadi. Ada yang benang 2 warna aja, hitam sama putih, atau 3 warna ya. Wan ni'al wal masamir. Masamir ini paku-paku. Wa asma asyaiton, nama-nama setan ya, dituliskan di jimat tersebut nama-nama setan. Wal jin, nama-nama jin. Wat talasim, nama-nama tukang sihir ya. Fahadha muharramun qat'an, kalaulah seandainya saja jimat yang tertuliskan di dalamnya ayat Al-Quran saja tidak boleh, apalagi yang seperti ini ya, maka dia muharramun qat'an, hukumnya haram secara mutlak, wa huwa minasyirk, dan termasuk perbuatan
syirik. Li'annahu, kenapa termasuk perbuatan syirik ustazah? Li'annahu ta'allaqa ala ghairillah subhanahu wa ta'ala wa asma'ihi wa sifatihi wa ayatihi. Karena dia bergantung kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kita diperintahkan banati untuk hanya bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam segala sesuatu, ya, meminta perlindungan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita meminta perlindungan kepada selain Allah, percaya bahwasannya ada sesuatu yang dapat melindungi, seperti tadi jimat, ya kan? Kita percaya bahwasannya jimat bisa melindungi kita, bukan Allah. Fahadha huwa syirk, dan ini termasuk kesyirikan. Wa fil hadis, dalam hadis, ya, dalilnya apa dalam hadis? Man ta'allaqa syai'an wakalahu ilaih. Barang siapa yang menggantungkan jimat, ya, barang siapa yang menggantungkan jimat apapun itu bentuknya, di badannya, di rumahnya, dimanapun itu, maka dia termasuk bertawakal kepada jimat tersebut. Faman ta'allaqa billah wal taja'a ilaihi wa fawwada amrahu ilaihi. Taib. Fahadha ya banat, fal wajibu 'alal muslim al muhafadzah 'ala aqidatihi. Nah, kewajiban kita sebagai umat Islam adalah menjaga akidah kita, ya, dari segala sesuatu yang bisa merusak akidah kita atau segala sesuatu yang dapat mengurangi akidah kita. Fala yata'ata ma la yajuzu minal adwiyah. Tidak boleh kita berobat, ya, dengan misalnya sesuatu yang tidak diperbolehkan, yang diharamkan, atau pergi ke dukun dan lain sebagainya untuk liyata'alaj indahum minal amrad, untuk mengobati penyakit. Taib, la yajuz. Hada wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ustazah, insyaallah kapan kita ketemu lagi? Hari apa? Minggu? Besok, ya. Nah, jadi besok ustazah mau kita murojaah. Jadi akan ustazah tanya satu-satu, tidak boleh lihat buku. Silahkan kalian ulangi, ya. Ini nanti insya Allah yang masuk ujian, ya. Silahkan buka buku kalian halaman 31, dimulai dari bab kedua, ya. Aqwalun wa af'alun tunafi at-tauhid wa tunqisuh. Beberapa perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang mengurangi tauhid seseorang atau bahkan menghilangkan tauhid seseorang. Maksudnya apa? Bisa mengeluarkan seseorang dari Islam, termasuk yang kita bahas tadi, at-tamaim warruqa, itu termasuk, ya. Nah, kalian, nah ini dia. Bab kedua, aqwalun wa af'alun tunafi at-tauhid. Ya. Aqwalun wa af'alun tunafi at-tauhid. Ustazah mau kalian pelajari bab pertama, al-faslul awal, bab pertama tentang orang yang mengaku dia mengetahui ilmu gaib. Dengan cara apa? Dengan cara membaca telapak tangan. Oh, kalau garis telapak tanganmu kayak gini, berarti kau dapat orang kayak gini nanti. Berarti nanti oh ini bisa kaya ini. Bagaimana? Itu kalian pelajari al-faslul awal, bab pertama, kemudian bab kedua tentang sihir, perdukunan dan ramalan. Kemudian bab ketiga, taqdimul qarrabin wan nuzur lil muzarat wal qubur wa ta'zimuha.
Ini tentang mengagungkan kuburan. Ya, bagaimana? 1, 2, 3, 4. Ustazah mau 4 sampai ta'zimut tamathil wan nasab at-tadhkariyah. Ya. Ini nanti Ustazah tanya acak. Sampai sini paham? Oke, barakallahu fikunna jami'an. Pakai yang kalian nanti Ustazah tanya pengertiannya pakai bahasa Arab pastinya. Kan pasti ada tuh pengertiannya. Misalnya as-sihru, apa itu sihru? As-sihru huwa misalnya. Nah, ada di situ kan, silakan kalian hafal pakai bahasa Arab. Taib, hada wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Silakan yang baru masuk absennya melalui chat Zoom. Baik, baca doa kafaratul majlisnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, jangan lupa untuk absen. Baik. Assalamualaikum Zah, afwan untuk Zoom hari ini Ana pakai email ayah Ana. Taib, nggak apa-apa. Silahkan. Sudah ya? Sudah semua absen? Mi, nanti kirimkan ke Rica ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kontrol Aci tadi kan? Ya. Tapi masih ada yang baru masuk nih, Mi. Biar aja dulu ya, Mi. Iya. Aduh, Ctrl A, Ctrl C gitu kan ya.